Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan disebut juga bulan Syahrul Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk dibaca, dipahami makna-maknanya, dan diamalkan. Setiap tahapan yang dilalui oleh seorang muslim dalam berinteraksi dengan Al-Quran mengandung keutamaan dan kemuliaan. Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Mengapa semua aktivitas yang berkaitan dengan Al-Quran itu digolongkan sebagai amalan yang mulia? Karena Al-Quran adalah kalamullah, sehingga semua yang berkaitan dengannya menjadi sesuatu yang mulia di dunia ini. Yang kedua, Al-Quran adalah pedoman hidup di dunia. Dan yang ketiga, membaca dan memahami kalamullah dapat menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Hadis di atas menunjukkan bahwa keterikatan kita dengan Al-Quran melalui belajar dan mengajarkannya menjadikan kita manusia terbaik di sisi Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amalan pertama yaitu mempelajari Al-Quran. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan makna belajar Al-Quran yaitu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya mencakup mempelajari dan mengajarkan huruf-hurufnya, mempelajari dan mengajarkan makna-maknanya. Mempelajari dan mengajarkan makna-maknanya merupakan jenis mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya yang paling mulia. Karena makna Al-Quran itulah yang menjadi tujuan yang dimaksud, sedangkan lafaz Al-Quran adalah sarana untuk mencapai maknanya. Artinya, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya mencakup dua macam sekaligus, yaitu lafaz dan maknanya. Berarti, kedua-duanya sama-sama pentingnya. Rasulullah SAW bersabda berkaitan dengan keutamaan mempelajari Al-Quran. Sungguh salah seorang dari kalian pergi ke masjid, lalu ia mempelajari atau membaca dua ayat dari kitab Allah itu lebih baik baginya daripada dua unta. 3 ayat lebih baik dari 3 unta, 4 ayat lebih baik dari 4 ekor unta, dan berapapun jumlah unta. Hadis riwayat Muslim. Kemudian amalan yang kedua adalah mengajarkan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW telah mendorong umatnya untuk mempelajari kebaikan dan mengajarkannya kepada orang lain. Bagi orang yang berbuat demikian akan disediakan pahala orang yang melaksanakan haji secara sempurna. Beliau bersabda, "Man ghadha ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw ya'lamahu." Barang siapa yang pergi ke masjid tidak bertujuan melainkan untuk mengetahui kebaikan dan mengajarkan kepada orang lain, kana lahu ka ajri hajjin tamman hijjatuhu, maka baginya pahala orang yang menunaikan haji sempurna. Hadis riwayat Tabrani.
pahala orang yang mengajarkan Al-Quran kepada orang lain meskipun satu ayat saja. Semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah Ta'ala sebagai sebaik-baik orang dengan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.